Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggela Vinci Putri dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Langsung saja materi yang pertama yang akan saya bahas tentang sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sikap. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Komponen emosional atau efektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Adapun fungsi sikap ada 4. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan atau memahami situasi atau peristiwa baru. Yang kedua, kebutuhan dan kepuasan. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Yang ketiga, definisif ego. Sikap juga melayani fungsi definisif ego dengan melakukan pengembangan atau pengubahan. Yang terakhir, ungkapan nilai. Sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi. Next, saya akan menjelaskan tentang sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Adapun formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologi, pribadi, dan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori terkait dengan sikap. Ada 18 teori. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Yang kedua, teori pertimbangan sikap. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hal perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Yang ketiga, konsistensi dan teori perselisihan. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Yang keempat, teori disonansi kognitif. Menurut Leon Festinger pada tahun 1950-an mengemukakan teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Yang kelima, ada teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Yang selanjutnya, teori motivasi dan aplikasi. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Selanjutnya ada teori motivasi awal. 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu tahun 1950-an. Ketiga teori ini adalah hierarki kebutuhan teori X dan Y dan teori motivasi higieni. Selanjutnya ada teori kebutuhan dan kepuasan, teori prestasi, teori motivasi, dan ada juga teori keadilan. Nah, teori keadilan ini secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Selanjutnya ada teori ERJ. Teori ERJ ini merupakan kebutuhan dan eksistensi, kebutuhan akan keterkaitan, kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya teori harapan. Adapun lagi teori terkait dengan sikap ini teori penguatan. Teori penguatan memiliki konsep dasar yaitu pusat perhatian, kontingensi penguatan. Teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh
Edwin Lodge tahun 1986. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Ada lagi teori atribusi, teori agensi, dan yang terakhir pendekatan dik-dik. Nah, pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan, berperan dalam proses evaluasi kinerja. Nah, di sini saya akan membahas tentang persepsi. Nah, persepsi ini adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Ada 4 persepsi. Yang pertama, rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Yang kedua, ada pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana diterapkan adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Yang ketiga, keterkaitan persepsi bagi para angkutan. Para angkutan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Dan yang terakhir, persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Dalam bahasan mengenai persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain, hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Next, saya akan menjelaskan tentang nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sesuai dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Ada dua nilai. Yang pertama, arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai mengaruhi sikap manusia. Yang kedua, nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Ada 3 bagian dari pembelajaran. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik. Dapat diringkaskan bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangannya yang tidak terkondisi. Yang kedua, pengondisian operans. Pengondisian operans menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial merupakan suatu perpanjangan dari pengondisian operan, di mana teori tersebut mengandalkan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Teori ini juga mengakui eksistensi pembelajaran. Baik, pembahasan yang terakhir adalah kepribadian. Nah, kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Adapun penentu kepribadian ada 4. Yang pertama keturunan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga situasi. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.